Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Untuk selanjutnya bisa dicek kebersihan dan juga kerapiannya di samping kanan, di samping kiri, di atas meja, di bawah meja bisa dilihat apakah ada sampah. Jika sudah bersih, untuk selanjutnya dicek kerapian seragamnya apakah sudah rapi. Jika sudah rapi dan sudah bersih, ibu akan mengecek presensi terlebih dahulu. Baik, yang pertama Devi, Hadir. Ica, Hadir, Bu. Felin, Hadir, Bu. Omar, Bersedia. Nadifa, Johan, Hadir. Rafki, Hadir, Om. Iza, saya, Nata. Hadir. Alhamdulillah sudah hadir semua pada hari ini. Untuk selanjutnya, untuk menambah semangat kalian, kita yel-yel IPS terlebih dahulu. Bisa berdiri terlebih dahulu. Jika ibu bilang IPS, kalian bilang kita IPS, kita belajar ilmu-ilmu sosial. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Baik, mari kita mulai. IPS, kita belajar ilmu-ilmu sosial. Berikan tepuk tangan bagi kita semua. Sangat semangat semuanya pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya, apakah ada yang masih ingat pelajaran kita pada minggu kemarin? Saya. Baik, Iza. Keragaman lingkungan. Benar sekali, 1 poin untuk Iza. Keragaman lingkungan. Keragaman lingkungan itu contohnya seperti apa? Apakah ada yang bisa menjawab? Pica? Perikanan. Betul sekali, 1 poin untuk Pica. Selain perikanan, apa lagi keragaman? Budaya hutan. Sumber daya hutan. 1 poin untuk Devi. Baik, jadi pada pertemuan kemarin kita membahas tentang keragaman lingkungan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas materi yang erat kaitannya dengan keragaman lingkungan. Contohnya seperti apa? Sebelum itu kalian lihat 2 gambar yang telah ibu sediakan. Apakah ada yang bisa mengungkapkan argumennya? Ini tuh gambar seperti apa? Apakah ada yang bisa? Saya. Baik, Johan. Hutan rindang. Hutan rindang. Hutan rindang itu contoh potensi apa? Potensi alam. Benar sekali, 1 poin untuk Johan. Kalau gambar kedua ini tentang apa? Apakah ada yang bisa menjawab? Api, Bu. Baik, Omar. Hutan yang terbakar. Hutan yang terbakar. Hutan yang terbakar itu termasuk apa? Termasuk bencana alam. Bencana alam. Bencana alam itu masuk ke dalam perubahan potensi sumber daya alam. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan juga perubahan potensi sumber daya alam. Sebelum itu ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Di sini apakah ada yang bisa membantu ibu membacakan tujuan pembelajaran? Baik, Nata, bisa dibacakan yang nomor 1? Nomor 1, peserta didik dapat menjelaskan potensi sumber daya alam dengan bahasa sendiri setelah mendengarkan penjelasan dari guru. Terima kasih, Nata. Yang nomor 2, apakah ada yang bisa membantu? Baik, Devi. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam dengan baik setelah melihat video. Baik, apakah ada yang bisa membantu lagi yang terakhir? Baik, Felin. Yang nomor 3, peserta didik dapat mempresentasikan dampak perubahan potensi sumber daya alam dalam bentuk peta konsep setelah melakukan diskusi. Baik, itu tadi tujuan pembelajaran kita yang telah dibacakan oleh teman-teman. Jadi inti dari tujuan pembelajaran kita adalah kalian bisa menjelaskan, mengidentifikasi, dan juga mempresentasikan potensi sumber daya alam dan perubahan potensi sumber daya alam. Untuk selanjutnya adalah teknis penilaian. Teknis penilaiannya itu seperti apa sih? Jadi ada 3 teknis penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan juga penilaian sikap. Penilaian pengetahuan ini saat evaluasi, LKPD, dan juga keaktifan dalam menjawab pertanyaan. Penilaian keterampilan ketika membuat peta konsep dan juga presentasi. Penilaian sikap ketika sikap kalian di dalam kelas. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan nih. Apakah potensi sumber daya alam? Apakah ada yang bisa menjawab? Baik, Nadifa bisa menjawab. Potensi sumber daya adalah hasil kekayaan alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Benar sekali, 1 poin untuk Nadifa.
Hayati itu yang sifatnya bisa diperbarui seperti makhluk hidup, contohnya hewan yang bisa berkembang biak dan juga tumbuhan. Baik, benar sekali. 1 poin untuk Johan. Jadi yang hayati itu intinya potensi sumber daya alam yang hidup. Kalau yang non hayati, apa ada yang bisa menjawab? Devi? Ya. Kalau sumber daya alam non hayati itu dikenal dengan sebutan juga sumber daya abiotik, di mana merupakan sumber daya yang sulit terbarukan dan sumber dayanya itu langka kalau semisal kita memanfaatkannya secara terus-menerus. Baik, 1 poin untuk Devi. Beri tepuk tangan pada kita. Baik, untuk selanjutnya itu ada sifat-sifat sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu ada sifatnya, yaitu yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Yang bisa diperbarui tentunya contohnya hewan dan juga tumbuhan. Sedangkan yang tidak bisa diperbarui contohnya ada batu bara, minyak bumi, emas, perak, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Apakah penyebab perubahan potensi sumber daya alam? Apakah ada yang bisa menjawab? Ya. Baik, Devi. Penyebab perubahan potensi sumber daya alam dapat disebabkan oleh ulah tangan manusia yang kurang terampil dalam manajemen sumber daya alam itu sendiri. Baik, terima kasih 1 poin untuk Devi. Baik, apakah ada yang bisa menjawab lagi? Baik, Felin. Populasi. Benar sekali, 1 poin untuk Felin. Jadi apa sih penyebab perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia? Untuk lebih lengkapnya itu poinnya ada 3, yaitu ada populasi, ada eksploitasi sumber daya alam, dan juga ada pencemaran dan juga kerusakan lingkungan. Populasi, kenapa populasi itu menjadi penyebab dari perubahan potensi sumber daya alam? Apakah ada yang bisa menjawab? Baik, Nadifa? Karena jika banyak populasi yang ada di suatu wilayah, maka lahan-lahan kosong seperti daerah resapan air bisa dibuat pemukiman warga sehingga banjir. Benar sekali, 1 poin untuk Nadifa. Jadi populasi jika semakin banyak, maka semakin banyak kebutuhan sehingga terjadilah perubahan sumber daya alam. Yang kedua ada eksploitasi sumber daya. Contoh eksploitasi sumber daya itu seperti apa? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya. Baik, Devi. Eksploitasi sumber daya alam itu contohnya ketika kita menebang hutan secara terus-menerus untuk keperluan industri. Benar sekali, 1 poin untuk Devi. Jadi contoh eksploitasi itu bisa penebangan hutan secara sembarangan. Yang ketiga ini ada pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencemaran itu seperti apa? Apakah ada yang bisa memberikan contohnya? Baik, Nata. Pembuangan sampah di sungai sembarangan, Mbak. Benar sekali, pembuangan sampah secara sembarangan di sungai. Betul sekali, itu termasuk pencemaran. Pencemaran yang ada di sungai. Di sungai itu ada air. Air termasuk sumber daya alam, sehingga jika terjadi pencemaran di air, maka terjadi perubahan potensi sumber daya alam. Baik, untuk selanjutnya ini ada LKPD. Kalian bisa mengerjakan. Untuk teknisnya itu seperti apa? Yang pertama, kalian membuat kelompok yang terdiri dari 3 orang. Yang kedua, kalian membaca informasi mengenai penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Yang ketiga, kalian akan mencari solusi dari penyebab perubahan potensi sumber daya alam tersebut. Kemudian kalian akan membuat peta konsep dari hal tersebut dan dipresentasikan ke depan kelas. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Apabila sudah bisa dipahami, bisa berkumpul dengan kelompoknya yang kemarin sudah dibentuk ya. Iya, Bu. Bisa berkumpul dengan kelompoknya. Kemudian saya beri waktu 30 menit. Apakah sudah bisa dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Bagus sekali ya. Aku bilang sholat dulu. Ya Bu, masih ditulis sama Reski. Apakah udah selesai? Kok dari tadi ramai saja? Maaf ya, Bu. Belum. Bisa dikerjakan dengan baik. Kayak Reski gini loh, Reski, sudah selesai? Iya, udah mantap. Devi, sudah selesai? Sudah. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, jika sudah selesai, untuk selanjutnya ada presentasi. Pertama kepada kelompok 1 bisa presentasi terlebih dahulu.
Devi? Ayo, siapa yang presentasi? Saya Bu. Bisa presentasi dijelaskan kepada teman-teman. Oke. Baik, perkenalkan saya Devi, perwakilan dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, solusi penyebab perubahan di lingkungan itu tadi di bagian populasi. Nah, cara agar populasi itu tidak mengakibatkan perubahan sumber daya alam, yang pertama adalah harus ada program KB atau perencanaan keluarga agar populasi itu sendiri tidak membludak dan dapat sesuai dengan jumlah ketersediaan sumber daya alam. Terus yang kedua, kita sebagai manusia dapat mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan energi agar kita dapat menemukan energi alternatif lain yang dapat menggantikan energi yang tidak terbarukan lagi sehingga lebih efisien dan semua dapat tercukupi dengan baik. Apakah jawaban dari Devi sudah bisa dipahami? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan? Saya mau Baik, tanya. Devi. Jadi terkait KB, gimana sih KB bisa mengatasi populasi penduduk seperti yang sudah disampaikan oleh Devi? Terima kasih atas pertanyaan dari Rifki, dari Devi. Baik, saya izin menjawab terkait dengan KB. Itu kan KB kita merencanakan, kita juga melihat lingkungan sekitar kita, kiranya sesuai atau tidak. Ketika nanti kalau kebanyakan populasi kan juga kita harus tahu sumber daya alam apakah bisa memenuhi atau tidak. Bukan hanya itu, kita juga perencanaan di dalam keuangan, juga perencanaan lain itu harus sesuai Mbak, karena kalau memang tidak mampu dalam memenuhi itu sendiri juga akan menyusahkan orang lain dan juga nanti akan mengakibatkan kurang dapat tercukupi lah pokoknya seperti itu. Terima kasih atas jawaban yang diberikan Devi. Dari Rifki bisa dipahami? Bisa, Bu. Mungkin Ibu sedikit meluruskan jawaban dari Devi. Jadi KB itu sangat berdampak positif bagi pengurangan populasi di dunia. Karena kan kita tahu sendiri program KB itu apa yel-yelnya program KB? Dua anak cukup. Dua anak cukup. Dari program tersebut tentunya populasi akan dapat teratasi dengan baik. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada Devi. Untuk selanjutnya kepada kelompok 2 bisa maju ke depan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, eksploitasi sumber daya. Nah, perlunya kebijakan yang mengatur tentang larangan eksploitasi sumber daya, dan yang kedua edukasi mengenai dampak negatif eksploitasi sumber daya. Baik, dari penjelasan Nadifa apakah sudah bisa dipahami? Atau ada yang bertanya? Bisa. Berikan tepuk tangan kepada Nadifa. Untuk selanjutnya kepada kelompok 3 bisa maju ke depan menyampaikan hasil kerjanya. Baik, saya izin membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Di sini kami solusi penyebab perubahan di pencemaran. Kami mengambil contoh air sungai oleh limbah yang disebabkan oleh pabrik. Nah, cara mengatasi hal tersebut yaitu dari pihak pabrik atau industri itu harus melakukan filterisasi terlebih dahulu sebelum membuang limbah pabrik tersebut. Nah, dari pihak pabrik sendiri juga harus memiliki tempat pembuangan sendiri. Baik, dari penjelasan Iza, apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Berikan tepuk tangan kepada Iza. Ada apa? Enggak boleh gitu, Iza. Duduk lagi. Sangat luar biasa presentasi dari ketiga kelompok yang sudah maju tadi. Untuk selanjutnya berikan tepuk tangan kepada kita semua yang sudah mengikuti diskusi dengan baik pada hari ini. Dari diskusi tadi, apakah ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari diskusi yang telah dilaksanakan? Felix, bisa disampaikan kesimpulan dari diskusi tadi? Jadi kesimpulannya diskusi hari ini itu solusi penyebab perubahan potensi sumber daya alam pada populasi itu yang pertama perlunya program KB untuk mengatur populasi. Untuk eksploitasi sumber daya perlunya kebijakan yang mengatur tentang larangan eksploitasi sumber daya. Untuk pencemaran dan kerusakan lingkungan perlunya kebijakan
pelestarian lingkungan. Baik, berikan tepuk tangan kepada Dewi. Jadi itu tadi kesimpulan dari diskusi yang telah kita laksanakan. Jadi dari penyebab perubahan sumber daya alam itu ada solusinya. Yaitu yang pertama populasi tadi yang disebutkan yaitu program KB. Terus untuk yang eksploitasi itu kita bisa membuat kebijakan lebih tentang eksploitasi sumber daya. Dan untuk pencemaran ini kita bisa melakukan edukasi kepada teman-teman kita, jangan membuang sampah sembarangan. Mungkin seperti itu. Ya, Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, apakah ada yang bisa menyampaikan kesimpulan keseluruhan pembelajaran pada hari ini? Saya Bu, Baik, Ica. kesimpulan untuk materi hari ini yaitu sumber daya alam merupakan potensi yang wajib dijaga. Potensi sumber daya alam ini merupakan kekayaan asli milik Indonesia. Sumber daya alam yang ada perlahan mengalami perubahan yang disebabkan oleh populasi, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu kita wajib untuk menjaganya. Baik, berikan tepuk tangan kepada kita. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita itu memiliki banyak potensi sumber daya alam. Salah satunya sumber daya alam yang dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, non-hayati dan juga hayati. Dan untuk penyebab perubahan potensi sumber daya alam itu ada populasi, eksploitasi, dan juga pencemaran lingkungan. Baik, untuk selanjutnya, Ibu menyediakan form yang isinya evaluasi kita pada hari ini. Kalian bisa melakukan scan pada HP kalian masing-masing? Bisa di-scan terlebih dahulu? Bisa, Bu. Ibu beri waktu selama 15 menit untuk mengerjakan evaluasi yang telah Ibu sediakan. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Sangat luar biasa. Bagaimana perasaannya mengikuti pelajaran hari ini? Menghebohkan tidak. Beri tepuk tangan. Pelajaran kita sangat seru pada hari ini. Nah, untuk minggu depan, kalian saya minta untuk membaca materi kita selanjutnya, yaitu ada kegiatan ekonomi. Kalian bisa mencari artikel. Nanti artikelnya akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Sudah. Baik, jika sudah bisa dipahami dan juga tidak ada pertanyaan lagi, kepada ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Dikarenakan pelajaran sudah berakhir, kita akan bertemu lagi minggu depan. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Pelajaran saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.